Hanya karena posisi tidur yang dianggap sepele, seorang lansia tiba-tiba terserang stroke di tengah malam. Tubuh melemah, bicara pun tidak jelas, bahkan kehilangan kesadaran tanpa ada gejala yang jelas sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh posisi tidur yang salah, yang ternyata posisi tidur yang salah dapat menekan pembuluh darah penting dan menghambat aliran darah ke otak. Inilah 4 posisi tidur berbahaya yang wajib diketahui setiap keluarga agar tidak terserang stroke tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat berbagi informasi penting seputar kesehatan, khususnya bagi lansia dan keluarga tercinta. Kami berkomitmen menghadirkan edukasi yang bisa membuka wawasan agar hidup lebih sehat dan berkualitas. Karena itu, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe yang merah itu ya. Dan tulis juga di kolom komentar dari mana Anda berasal dan berapa usia Anda, agar kita bisa saling mendoakan dan semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari informasi berharga ini. Tidur seringkali dianggap sekedar waktu untuk istirahat oleh banyak orang pada umumnya, melepas penat setelah seharian beraktivitas. Namun, bagi lansia, tidur bukan hanya soal istirahat, melainkan juga momen penting untuk memulihkan fungsi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Pada usia lanjut, banyak perubahan terjadi di dalam tubuh, mulai dari elastisitas pembuluh darah yang menurun, detak jantung yang melambat, hingga kemampuan saraf yang tidak lagi seoptimal ketika muda. Semua hal itu membuat posisi tidur menjadi faktor yang sangat penting. Ibarat tubuh seperti sebuah mesin, jika diparkir dengan posisi salah, lama-kelamaan komponen di dalamnya bisa rusak, bobrok, dan keropos. Begitu juga tubuh lansia. Posisi tidur yang salah bisa mengganggu pembuluh darah tertentu, menghambat aliran darah menuju otak. Di tingkat yang lebih parahnya adalah pecah pembuluh darah di otak dan bahkan mempersempit saluran pernapasan sehingga napas serasa terputus. Hal-hal sepele inilah yang menjadi pemicu stroke mendadak yang mengerikan di tengah malam. Penelitian medis bahkan membuktikan bahwa posisi tidur yang salah bisa menyebabkan tekanan darah melonjak, memicu detak jantung tidak teratur, atau mengurangi suplai oksigen ke otak. Bagi lansia yang memiliki riwayat jantung, diabetes, atau kolesterol tinggi, hal kecil ini bisa memperparah kondisi mereka tanpa disadari. Selain itu, lansia juga lebih rentan mengalami gangguan tidur insomnia, sering terbangun di malam hari. Jika posisi tidurnya salah, kualitas tidur menurun dan tubuh tidak mendapatkan pemulihan yang dibutuhkan. Dampaknya bisa berantai. Tubuh terasa lemah, mudah pusing, daya ingat menurun, dan potensi serangan stroke semakin besar. Karena itu, memahami kenapa posisi tidur penting adalah langkah awal untuk melindungi para lansia. Dengan posisi tidur yang benar, aliran darah lancar, pernapasan terjaga, dan otak mendapat suplai oksigen yang cukup. Hal ini mungkin terdengar sepele, tapi bisa menjadi wasilah terhindarnya kita dari pembunuh dalam diam, yaitu stroke yang mematikan. Setelah memahami betapa pentingnya posisi tidur bagi lansia, sekarang mari kita masuk pada diskusi yang lebih dalam. Posisi tidur apa saja yang dapat memperpendek usia, seperti stroke mendadak di tengah malam? Banyak orang mungkin tidak sadar bahwa cara mereka tidur setiap malam justru bisa menjadi penyebab tersembunyi dari masalah kesehatan yang serius dan berkepanjangan. Posisi tidur pertama yang paling beresiko adalah tidur tengkurap. Bagi sebagian orang, posisi ini terasa nyaman karena dada menempel pada kasur dan tubuh seakan mendapat tekanan yang membuat rileks. Namun, bagi lansia,
Posisi tengkurap justru bisa menekan organ dalam, menghambat pernafasan, dan lebih berbahaya lagi, menekan pembuluh darah di leher. Ketika darah tidak mengalir lancar ke otak selama berjam-jam saat tidur, resiko terjadinya gangguan sirkulasi dan stroke mendadak akan meningkat drastis. Posisi tidur kedua selain tengkurap adalah tidur miring ke kanan dengan posisi kepala terlalu rendah. Posisi ini bisa menekan pembuluh darah utama, mengurangi aliran darah ke jantung dan otak. Apalagi jika bantal yang digunakan terlalu tipis atau terlalu tinggi, aliran darah terganggu dan leher menjadi kaku dan tegang. Lansia yang memiliki riwayat hipertensi akan lebih rentan terhadap dampak buruk posisi tidur seperti ini. Posisi tidur ketiga adalah tidur dengan tangan dijadikan bantal. Meskipun terlihat sederhana, posisi ini bisa menekan syaraf, menyebabkan mati rasa atau kesemutan pada lengan, dan dalam jangka panjang bisa mengganggu sirkulasi darah. Pada usia lanjut, di mana pembuluh darah sudah kaku dan elastisitas syaraf menurun, akibatnya bisa lebih serius daripada sekedar pegal-pegal saat bangun tidur. Yang lebih berbahaya lagi adalah posisi tidur yang keempat, yaitu tidur dalam posisi menyamping dengan tubuh meringkuk terlalu rapat seperti posisi janin. Bagi sebagian orang, ini terasa hangat dan aman. Tetapi, bagi lansia, posisi ini menekan paru-paru, sehingga pernafasan bisa terputus tidak maksimal dan meningkatkan resiko kekurangan oksigen saat tidur. Kekurangan oksigen berkepanjangan saat malam dapat memicu perusakan otak secara perlahan tanpa disadari. Kesalahan posisi tidur ini sering dianggap sepele, bahkan banyak lansia yang terbiasa melakukannya sejak muda. Namun, di usia lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam beradaptasi. Karena itu, posisi tidur yang berisiko tinggi harus dihindari agar lansia bisa memperpanjang usia, tidak hanya tidur nyenyak, tetapi juga aman dari ancaman stroke dan penyakit serius lainnya. Setelah mengetahui posisi tidur yang berisiko, penting bagi kita untuk memahami tanda bahaya yang sering muncul akibat posisi tidur yang salah. Banyak lansia tidak sadar bahwa tubuh mereka sebenarnya sudah memberi sinyal peringatan sebelum terjadinya stroke atau masalah serius lainnya. Sayangnya, sinyal ini sering dilupakan dan diabaikan karena dianggap hal biasa atau hanya kelelahan. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah kesemutan atau kebas pada tangan dan kaki saat bangun tidur. Meski terasa wajar, gejala ini sebenarnya menunjukkan adanya gangguan aliran darah selama tidur. Pada usia lanjut, pembuluh darah yang tersumbat atau tertekan bisa memicu masalah serius, bukan hanya rasa tidak nyaman. Gejala lain yang patut diwaspadai adalah pusing mendadak atau kepala terasa berat ketika baru bangun tidur. Ini menandakan otak kekurangan suplai oksigen saat tidur. Jika kondisi ini sering berulang, resiko stroke mendadak semakin tinggi. Apalagi bila disertai dengan gangguan penglihatan sementara, seperti pandangan berkunang-kunang atau buram. Selain itu, leher kaku atau nyeri di bagian bahu juga bisa menjadi tanda bahwa posisi tidur menekan pembuluh darah atau saraf di sekitar leher. Jika dibiarkan, bukan hanya otot yang terganggu, tetapi aliran darah yang mensuplai oksigen menuju otak pun bisa mampet dan terhambat. Dalam kasus yang lebih serius, lansia mungkin mengalami kesulitan berbicara, wajah terasa mencong, atau anggota tubuh tiba-tiba melemah setelah tidur dengan posisi tidur yang salah. Gejala ini adalah tanda stroke ringan yang bisa menjadi peringatan sebelum stroke berat terjadi. Jika tanda-tanda ini muncul, segeralah membawa lansia ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jangan terlambat, waktu sedetik pun bisa jadi penyelamat nyawa lansia. Tanda bahaya lain adalah gangguan tidur itu sendiri. Jika lansia sering terbangun di malam hari karena sesak napas, jantung berdebar, atau merasa tidak nyaman, ini bisa menunjukkan bahwa posisi tidurnya salah dan tubuhnya sedang berjuang untuk menyesuaikan diri. Dengan mengenali tanda-tanda bahaya sejak dini, keluarga bisa segera melakukan tindakan pencegahan. Jangan pernah meremehkan gejala kecil, karena bagi lansia, hal sederhana bisa berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa dan raga. Setelah membahas berbagai posisi tidur yang beresiko tinggi, kini saatnya kita fokus pada solusi. Posisi tidur apa yang sebenarnya dianjurkan bagi para lansia agar terhindar dari stroke mendadak di tengah malam?
Mengetahui posisi tidur yang benar akan membantu melancarkan sirkulasi darah, menjaga kualitas istirahat, serta meminimalisir tekanan pada organ vital. Pertama adalah posisi tidur terlentang dengan bantal yang menopang leher dan kepala secara proporsional. Posisi ini dianggap paling aman karena membuat tubuh berada dalam posisi netral. Aliran darah ke otak tidak terganggu, tulang belakang tetap lurus, dan pernapasan berjalan lebih lancar. Untuk lansia yang sering mengalami nyeri punggung atau leher, gunakan bantal tambahan di bawah lutut agar posisi tubuh lebih rileks dan tidak memberikan tekanan berlebih pada tulang belakang. Kedua adalah tidur miring ke kiri. Posisi ini direkomendasikan karena bisa membantu melancarkan aliran darah ke jantung serta meningkatkan sirkulasi ke seluruh tubuh. Tidur miring ke kiri juga mengurangi tekanan pada organ hati yang berada di sisi kanan tubuh, sehingga kerja organ lebih seimbang. Untuk kenyamanan, lansia bisa meletakkan bantal kecil di antara kedua lutut agar tulang pinggul dan punggung tetap sejajar. Posisi tidur ketiga adalah miring ke kanan sebenarnya juga bisa diterapkan, namun harus dengan penopang bantal yang tepat di kepala dan leher agar pembuluh darah tidak tertekan. Yang terpenting, hindari posisi kepala terlalu rendah atau terlalu tinggi karena bisa memicu ketegangan otot leher. Selain posisi tubuh, pemilihan kasur dan bantal juga sangat penting. Kasur yang terlalu keras bisa membuat tubuh cepat pegal, sementara kasur yang terlalu empuk dapat menyebabkan tulang punggung melengkung. Idealnya, pilih kasur dengan tingkat kekerasan sedang yang mampu menopang tubuh tanpa membuatnya tenggelam. Bantal juga sebaiknya tidak terlalu tinggi agar leher tetap sejajar dengan tulang belakang. Untuk sahabat lansia yang memiliki masalah pernapasan, bisa ditambahkan bantal ekstra di punggung atas agar posisi tidur sedikit setengah duduk. Cara ini membantu mengurangi resiko sesak napas dan mendengkur yang berlebihan. Intinya, posisi tidur yang dianjurkan bagi lansia adalah posisi yang memungkinkan aliran darah tetap lancar, pernapasan tidak terhambat, dan tubuh merasa nyaman tanpa ada tekanan berlebih di satu titik. Dengan menerapkan posisi tidur yang benar, risiko stroke mendadak dapat ditekan dan kualitas hidup sahabat lansia pun akan jauh lebih baik. Selain memperhatikan posisi tidur yang benar, ada beberapa hal penting lain yang tidak boleh dilupakan agar sahabat lansia bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik dan sehat. Tidur yang nyenyak bukan hanya sekedar soal lama waktu beristirahat, tetapi juga bagaimana tubuh benar-benar merasa segar dan pulih setelah bangun. Inilah yang seringkali menjadi tantangan pada usia lanjut. Pertama adalah mengatur pola tidur secara teratur. Lansia sebaiknya memiliki jam tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Tidur terlalu larut malam atau sering bergadang dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, sehingga hormon yang mengatur rasa kantuk dan bangun menjadi tidak seimbang. Dengan tidur di waktu yang sama setiap hari, tubuh akan terbiasa dan lebih mudah mendapatkan istirahat yang berkualitas. Kedua, hindari makan berat menjelang tidur. Makanan berlemak atau terlalu pedas bisa membuat sistem pencernaan bekerja keras di malam hari, sehingga tubuh sulit rileks. Sebaiknya makan malam dilakukan setidaknya 2-3 jam sebelum tidur. Jika terasa lapar, cukup konsumsi makanan ringan yang sehat seperti buah pisang atau segelas susu hangat. Tips berikutnya adalah lakukan peregangan ringan sebelum tidur. Gerakan sederhana seperti mengangkat tangan, memutar leher, atau meregangkan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan membuat otot lebih rilaks. Bagi lansia yang sering mengalami kram kaki di malam hari, peregangan ini sangat bermanfaat untuk mencegah kekakuan otot. Selain itu, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Kamar tidur yang tenang, sejuk, dan pencahayaan redup dapat membantu otak memproduksi hormon melatonin yang membuat tubuh lebih mudah tertidur. Hindari penggunaan televisi atau gadget terlalu lama sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar dapat mengganggu kualitas istirahat. Hal penting lainnya adalah
hindari kafein seperti kopi atau teh di malam hari. Kafein dapat membuat jantung berdebar lebih cepat dan tubuh tetap terjaga, sehingga sulit tidur. Sebagai gantinya, konsumsi air hangat atau minuman herbal yang menenangkan. Dan yang tak kalah penting, keluarga juga harus berperan aktif. Dampingi lansia untuk menciptakan rutinitas tidur sehat, misalnya dengan mengingatkan jam tidur, memastikan posisi tidurnya benar, dan menyiapkan bantal atau selimut yang nyaman. Dukungan keluarga dapat memberi rasa aman dan tenang, sehingga tidur menjadi lebih berkualitas. Dengan menerapkan tips tambahan ini, bukan hanya risiko stroke mendadak yang bisa ditekan, tetapi juga kualitas hidup lansia secara keseluruhan akan meningkat. Tidur yang cukup, nyenyak, dan aman adalah salah satu kunci agar lansia tetap sehat, bahagia, dan bersemangat menjalani hari-hari mereka. Sahabat lansia, dari pembahasan panjang ini, kita belajar bahwa tidur bukan sekedar beristirahat, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi sahabat lansia. Posisi tidur yang salah bisa membawa risiko besar, seperti stroke mendadak, sedangkan posisi tidur yang benar dapat melancarkan aliran darah, menjaga kualitas pernapasan, dan memberi kesempatan tubuh untuk benar-benar pulih. Jangan pernah sepelekan hal kecil, karena justru dari hal sederhana itulah kesehatan bisa terjaga atau justru terganggu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagikan informasi berharga ini kepada keluarga, terutama kepada orang tua dan kakek nenek kita tercinta, agar mereka bisa beristirahat dengan lebih aman dan sehat, sehingga hidup mereka benar-benar berubah, bahkan mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Terima kasih atas dukungannya. Dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, kalian sudah ikut membantu menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.